Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Kelam. Rumah itu sudah lama kosong, berdiri di tengah hamparan sawah yang sunyi. Konon, rumah itu dulu milik seorang wanita yang hidup menyendiri setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ia meninggal secara misterius di dalam rumah itu, dan sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang menghantui warga sekitar. Warga desa percaya bahwa ada sesuatu yang menghuni rumah itu. Mereka sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, suara pintu berderit, atau melihat bayangan di jendela meski rumah itu jelas-jelas kosong. Karena itulah, warga sepakat untuk menjauhi rumah tersebut, terutama setelah serangkaian peristiwa aneh menimpa orang-orang yang mencoba masuk ke dalamnya. Namun, ada satu larangan yang selalu diingat oleh warga, jangan pernah mengetuk pintu rumah itu 3 kali. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul larangan itu, tetapi cerita turun-temurun mengatakan bahwa mengetuk pintu 3 kali sama saja dengan memanggil penghuni gaib rumah tersebut. Arman adalah seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke desa tersebut. Ia merasa desa itu sangat sunyi dan damai, cocok untuk menyembuhkan luka hatinya setelah kehilangan pekerjaannya di kota. Arman adalah tipe orang yang tidak percaya pada cerita mistis. Ketika ia mendengar cerita tentang jangan ketuk 3 kali, ia hanya menertawakannya. Suatu malam, saat ia sedang minum kopi di teras rumahnya, tetangganya yang bernama Pak Wiryo mulai bercerita tentang Rumah Kelam. "Kau harus hati-hati, nak. Jangan pernah mendekati rumah itu, apalagi mengetuk pintunya 3 kali," katanya dengan nada serius. Namun, bukannya merasa takut, Arman justru merasa tertantang. Ia menganggap cerita itu hanyalah tahayul belaka. Malam itu juga, Arman memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita tentang rumah itu hanyalah omong kosong. Dengan senter di tangan dan jaket tebal untuk melawan dinginnya malam, ia berjalan menuju rumah tua tersebut. Saat ia berdiri di depan rumah, suasana terasa aneh. Angin yang tadi diam tiba-tiba bertiup kencang. Pintu kayu rumah itu berdiri kokoh, kusam dan penuh coretan seperti bekas cakaran. "Cuma rumah tua biasa," gumam Arman sambil tersenyum mengejek. Dengan penuh percaya diri, ia mengetuk pintu itu 1 kali. Toh! Suara ketukan menggema di tengah keheningan malam. Tidak ada apa-apa. Ia mengetuk lagi, kali ini 2 kali. Toh! Toh! Masih sunyi. Dengan senyum lebar, ia mengetuk untuk ketiga kalinya. Toh! 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 Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin, seolah ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu. Angin berdesir membawa suara bisikan halus yang terdengar seperti seseorang memanggil namanya. "Arma!" Pintu rumah itu yang tadi tertutup rapat perlahan berderit terbuka. Kegelapan pekat menyelimuti bagian dalamnya. Arman memicingkan mata, mencoba melihat ke dalam, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, langkah kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk berbalik pergi. Dari dalam kegelapan, muncul sosok wanita dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi mata merahnya bersinar menembus gelap. "Siapa yang memanggilku?" Suara wanita itu terdengar dingin dan penuh kemarahan. Arman mencoba berbicara, tetapi mulutnya terasa kaku. Wanita itu mendekat, dan semakin dekat, semakin jelas wajahnya terlihat. Kulitnya pucat seperti mayat, bibirnya hitam membiru, dan matanya kosong seolah menatap langsung ke jiwanya. "Kau mengetuk 3 kali itu berarti kau mengundangku," katanya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam. Arman merasa tubuhnya lumpuh. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Wanita itu merentangkan tangannya, dan seketika, kegelapan menyelimuti Arman. Keesokan paginya, warga desa menemukan senter milik Arman tergeletak di depan pintu rumah itu. Namun, Arman sendiri menghilang tanpa jejak. Pak Wiryo, yang penasaran, mencoba mendekati rumah itu. Namun, saat ia melihat pintu kayu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara tawa pelan dari dalam rumah. "Arma, kau tidak percaya, kan?"
Wajah Pak Wiryo pucat pasi. Ia berlari secepat mungkin meninggalkan rumah itu, berdoa agar tidak ada lagi yang mencoba melanggar larangan itu. Sejak saat itu, warga desa semakin takut dengan rumah kelam. Larangan untuk tidak mengetuk pintu 3 kali menjadi aturan yang tidak boleh dilanggar. Mereka yang berani menantangnya tidak pernah kembali. Hari-hari berlalu sejak hilangnya Arman, tetapi peristiwa itu meninggalkan bekas mendalam di hati warga desa. Ketakutan terhadap rumah kelam semakin menjadi-jadi. Pak Wiryo, yang menjadi saksi terakhir kepergian Arman, merasa bersalah karena tak mampu mencegah pemuda itu. Namun, ada satu hal aneh yang mulai terjadi di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan dari arah rumah kelam setiap malam, tepat 3 kali. Toh, toh, toh. Suara itu bergema ke seluruh penjuru desa, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pak Wiryo mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia melewati rumah kelam, ia melihat bayangan seseorang di jendela lantai 2. Awalnya ia berpikir itu hanya bayangannya sendiri atau imajinasinya. Tetapi lama-kelamaan, bayangan itu semakin jelas, terlihat seperti seorang pemuda. Arman? Gumam Pak Wiryo suatu malam. Ia memutuskan untuk mendekati rumah itu lebih dekat. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi rumah kelam yang tampak semakin menyeramkan. Saat Pak Wiryo berdiri di depan rumah, ia mendengar suara berbisik pelan. "Pak, tolong aku." Pak Wiryo terdiam. Suara itu sangat familiar. Itu suara Arman. Tapi bagaimana mungkin? Dengan tangan gemetar, ia melangkah lebih dekat ke pintu rumah. Bau busuk menyengat menyerangnya, membuat perutnya mual. Tapi suara Arman terus memanggilnya, seperti meminta bantuan. Pak Wiryo tahu betul larangan itu. Namun, hatinya tak tega membiarkan seseorang terjebak di dalam rumah tersebut. Pak Wiryo mengumpulkan keberanian. Ia mengetuk pintu itu 1 kali. Toh. Suasana menjadi sunyi, seperti seluruh dunia menahan napas. Ia mengetuk lagi, 2 kali. Toh. Toh. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan dan ranting pohon di sekitar rumah bergemerisik. Hatinya berdebar. Tapi ia tahu ia harus melakukannya. Dengan berat hati, ia mengetuk pintu itu untuk ketiga kalinya. Toh. 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 Pintu rumah perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan yang mencekam di dalamnya. Kali ini, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang terasa menekan. Arman? Panggil Pak Wiryo dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, mendekat ke arah pintu. Langkah itu berat, seperti seseorang yang menyeret tubuhnya. Dari kegelapan, sosok yang muncul membuat Pak Wiryo hampir jatuh pingsan. Itu Arman. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terlihat kurus kering seperti sudah lama tidak makan. Namun, ada sesuatu yang aneh, senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang terasa tidak wajar. "Pak, terima kasih sudah datang," katanya dengan suara serak. Pak Wiryo ingin mendekat, tetapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di belakang Arman, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang yang wajahnya penuh luka. Wanita itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Terima kasih sudah membebaskannya," kata wanita itu sambil tertawa dingin. "Tapi setiap jiwa yang bebas harus diganti dengan jiwa lain." Sebelum Pak Wiryo sempat berlari, tangan dingin seperti es mencengkeram pundaknya. Ia mencoba menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kegelapan mulai menelannya, dan suara tawa wanita itu menjadi hal terakhir yang ia dengar. Keesokan harinya, warga desa menemukan pintu rumah kelam terbuka lebar. Di depan pintu, mereka menemukan sandal Pak Wiryo, tetapi pria itu tidak ada di manapun. Kini, 2 orang telah menghilang karena melanggar larangan itu. Namun, setiap malam, suara ketukan terus terdengar.
Beberapa warga yang penasaran mencoba melihat ke dalam rumah, dan mereka bersumpah melihat bayangan Pak Wiryo berdiri di jendela, menatap mereka dengan mata kosong. Sejak saat itu, desas-desus menyebar bahwa rumah kelam tidak hanya dihuni oleh satu penghuni gaib, tetapi mereka yang berani melanggar larangan 3 ketukan akan menjadi bagian dari penghuni tersebut. Desa itu kini semakin mencekam. Setelah hilangnya Arman dan Pak Wiryo, warga menjadi semakin takut mendekati rumah kelam. Ketukan malam yang terus terdengar dari rumah itu membuat mereka sulit tidur. Beberapa orang mulai kehilangan akal sehat, mengaku mendengar suara-suara aneh memanggil nama mereka. Namun, di tengah ketakutan itu, muncul seorang pria asing ke desa. Ia mengenakan pakaian serba hitam, membawa tas besar yang penuh dengan benda-benda aneh. Namanya adalah Ki Jatmiko, seorang paranormal yang terkenal mengusir makhluk gaib. Ki Jatmiko datang setelah salah satu warga, Bu Narti, mengirim surat meminta bantuannya. Ia mendengarkan kisah warga desa dengan seksama, matanya yang tajam menatap setiap orang yang berbicara. "Saya akan membantu," katanya tenang. "Tapi kalian semua harus mematuhi apa yang saya katakan. Jangan ada yang mendekati rumah itu sampai saya selesai." Malam itu, Ki Jatmiko berjalan menuju rumah kelam sendirian. Ia membawa sebuah tongkat kayu, sebuah botol berisi cairan berwarna kuning, dan beberapa jimat di lehernya. Di depan rumah itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bau busuk seperti bangkai tercium sangat kuat. Ki Jatmiko mulai melafalkan doa-doa, mengelilingi rumah itu sambil menyiramkan cairan dari botol yang dibawanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan dari dalam rumah. "Kau tidak akan bisa menghentikan kami." Ki Jatmiko tersenyum tipis. "Kita lihat saja," gumamnya. Ia mengetuk pintu rumah itu sekali. Toh! Pintu berderit terbuka sendiri, memperlihatkan ruang tamu yang gelap dan berdebu. Ki Jatmiko melangkah masuk. Udara di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Di dalam rumah itu, ia melihat benda-benda yang tampak normal pada awalnya, kursi tua, meja makan, dan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di sudut ruangan, ada sebuah lukisan besar yang menggambarkan seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah yang pucat. Matanya di lukisan itu tampak hidup, mengikuti setiap gerakan Ki Jatmiko. Ki Jatmiko berhenti di depan lukisan itu. Ia tahu, lukisan tersebut bukan sekadar hiasan. "Keluarlah! Aku tahu kau di sini," serunya sambil mengangkat tongkatnya. Seketika, ruangan itu berguncang. Dari dalam lukisan, wanita berambut panjang itu keluar perlahan, wajahnya semakin jelas, penuh luka dan senyum lebar yang mengerikan. Di belakangnya, muncul sosok Arman dan Pak Wiryo, berdiri dengan tubuh kaku dan mata kosong. "Kenapa kau mengganggu kami?" Wanita itu berkata dengan suara melengking. "Kalian sudah mencelakai orang-orang yang tidak bersalah," jawab Ki Jatmiko tegas. "Kalian harus pergi dari dunia ini." Wanita itu tertawa keras, suaranya memecah keheningan rumah. "Mereka datang sendiri. Mereka mengetuk pintu. Itu adalah undangan, dan kami menerimanya." Ki Jatmiko tidak gentar. Ia mulai membaca mantra, membuat wanita itu menjerit kesakitan. Namun, semakin kuat mantranya, semakin marah wanita itu. Ia menyerang Ki Jatmiko, berusaha meraih tubuhnya dengan tangan kurus yang tajam. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali wanita itu mendekat, Ki Jatmiko mengayunkan tongkatnya yang menyala dengan cahaya terang. Sosok Arman dan Pak Wiryo mencoba menyerang juga, tetapi mereka hanya berdiri seperti boneka, dikendalikan oleh wanita itu. Ki Jatmiko akhirnya berhasil memojokkan wanita itu di depan cermin besar. Dengan mantra terakhirnya, ia memerangkap roh wanita itu di dalam cermin tersebut. Cermin itu bergetar hebat, seolah ingin pecah, tetapi roh itu tidak bisa keluar. Namun, perjuangan itu tidak tanpa harga. Wanita itu mengorbankan sisa kekuatannya untuk menyeret Ki Jatmiko masuk ke dalam cermin bersamanya.
Dengan teriakan terakhir, Ki Jatmiko dan wanita itu menghilang ke dalam cermin, meninggalkan ruangan itu kembali sunyi. Ketika warga desa datang keesokan harinya, mereka menemukan rumah kelam sudah kosong. Tidak ada jejak Ki Jatmiko, Arman, atau Pak Wiryo. Namun, di ruang tamu, mereka menemukan cermin besar yang kini tampak retak. Di dalam cermin itu, jika diperhatikan dengan saksama, ada bayangan samar-samar seorang pria berjubah hitam yang berdiri di belakang seorang wanita berambut panjang. Setelah kejadian itu, rumah kelam ditinggalkan sepenuhnya. Tidak ada yang berani mendekati, bahkan untuk sekadar melihat dari jauh. Namun, suara ketukan masih terdengar di malam-malam tertentu, seperti peringatan bahwa meskipun roh wanita itu telah terperangkap, kejahatannya belum sepenuhnya padam. Dan aturan itu tetap berlaku di desa. Jangan pernah mengetuk pintu itu 3 kali. Karena mungkin saja, ketukanmu akan membebaskan mereka kembali. Desa itu kini tampak lebih tenang, meski suara ketukan dari rumah kelam sesekali masih terdengar di malam hari. Setelah hilangnya Ki Jatmiko, Arman, dan Pak Wiryo, warga desa semakin takut untuk mendekati rumah itu. Namun, keheningan itu mulai terganggu oleh peristiwa-peristiwa baru yang aneh. Anak-anak kecil di desa mulai melaporkan mimpi buruk. Mereka bermimpi tentang seorang wanita berambut panjang yang duduk di depan cermin besar, menyisir rambutnya sambil memanggil nama mereka satu persatu. Beberapa dari mereka bahkan terbangun dengan bekas cakaran kecil di tangan atau wajah mereka. Namun, yang paling aneh adalah cermin-cermin di rumah warga. Banyak yang mulai melaporkan bahwa saat mereka melihat ke cermin pada malam hari, bayangan seorang wanita berdiri di belakang mereka. Sebuah keluarga baru yang tidak tahu tentang kisah rumah kelam pindah ke desa itu. Mereka adalah pasangan muda, Bagas dan Santi, bersama putri kecil mereka, Naya. Mereka membeli rumah di dekat sawah tanpa menyadari bahwa itu berada di dekat rumah kelam. Pada malam pertama mereka tinggal, Naya, yang baru berusia 5 tahun, melaporkan mendengar suara ketukan dari kejauhan. "Mama, ada yang mengetuk pintu," katanya polos. Santi, yang tidak tahu apa-apa, hanya menenangkan putrinya. "Mungkin angin, sayang. Tidak ada apa-apa." Namun, malam berikutnya, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Toh, toh, toh. Bagas memutuskan untuk memeriksa. Dengan senter di tangan, ia keluar ke halaman rumah, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, pandangannya tertuju pada rumah kelam yang berdiri menyeramkan di kejauhan. "Kenapa rumah itu terlihat begitu menakutkan?" gumamnya. Malam berikutnya, Santi sedang memandikan Naya di kamar mandi. Saat Naya bermain dengan busa sabun, tiba-tiba ia berhenti dan menatap cermin di dinding. "Mama, siapa itu?" tanya Naya sambil menunjuk ke cermin. Santi melihat ke arah cermin, tetapi tidak ada apa-apa. "Siapa, sayang?" "Tidak ada siapa-siapa. Dia ada di sana, Emma. Dia bilang aku cantik dan ingin main denganku." Santi merinding. Ia segera menyelesaikan mandi Naya dan membawanya keluar dari kamar mandi. Namun, malam itu, Naya mulai berbicara sendiri di kamar. Bagas dan Santi mendengarkan dari balik pintu, mencoba memahami apa yang dikatakan putri mereka. "Jangan ketuk 3 kali." "Kenapa?" "Tapi aku ingin main." Bagas membuka pintu dengan cepat, tetapi Naya hanya duduk di kasurnya, menatap cermin kecil yang ia bawa dari kamar mandi tadi. Malam berikutnya, ketukan terdengar lagi. Kali ini, bukan dari rumah kelam, tetapi dari pintu depan rumah mereka. Toh, toh, toh. Bagas dan Santi membeku di tempat. "Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam?" Bagas mengambil senter dan mendekati pintu perlahan. "Nak, siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Toh, toh, toh. Dengan keberanian yang tersisa,
Bagas membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi di tanah depan pintu, ia melihat jejak kaki basah yang menuju ke arah rumah kelam. Bagas, yang sudah tidak tahan dengan semua gangguan ini, memutuskan untuk pergi ke rumah kelam malam itu juga. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya kepada Santi. Santi mencoba menghentikannya, tetapi Bagas bersikeras. Ia membawa senter dan tongkat kayu, meskipun hatinya penuh ketakutan. Saat ia tiba di depan rumah kelam, ia melihat pintu rumah itu sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu 1 kali. Toh, tidak ada respon. Ia mengetuk lagi, 2 kali. Toh. Angin dingin berhembus, membawa bau busuk yang memuakkan. Bagas hampir berbalik pergi, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Lalu, tanpa sadar, ia mengetuk pintu untuk ketiga kalinya. Toh. Pintu terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan yang pekat. Bagas melangkah masuk, dan pintu tertutup dengan keras di belakangnya. Di dalam rumah itu, ia merasa seperti berada di dimensi lain. Dindingnya dipenuhi coretan tangan, dan suara tawa kecil terdengar dari segala arah. Dari dulu aku menunggu, suara seorang wanita terdengar dari kegelapan. Bagas memutar senter ke arah suara itu, dan di sana, ia melihat wanita berambut panjang dengan senyum mengerikan. Di belakangnya, berdiri sosok Arman dan Pak Wiryo, tubuh mereka kaku dengan mata kosong, seolah menjadi boneka yang dikendalikan oleh wanita itu. Kau mengetuk 3 kali. Itu berarti kau milikku, katanya. Bagas mencoba berlari, tetapi wanita itu sudah berdiri tepat di depannya. Tangan dinginnya mencengkeram kepala Bagas, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangan pria itu. Keesokan harinya, Santi mencari Bagas, tetapi hanya menemukan senter yang tergeletak di depan rumah kelam. Ia melaporkan kejadian itu kepada warga desa, tetapi tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Malam itu, ketukan terdengar lagi, tetapi kali ini bukan hanya dari rumah kelam. Ketukan itu terdengar dari rumah Santi, semakin keras dan semakin dekat. Dan di kamar Naya, cermin kecilnya memantulkan bayangan wanita berambut panjang yang tersenyum lebar, menatap langsung ke arah Naya yang tertidur pulas. Jangan ketuk 3 kali atau kau akan menjadi milikku selamanya.